Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia berencana turun ke jalan untuk menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Bersama BEM dari sejumlah perguruan tinggi lain, mereka akan menyuarakan 5 tuntutan, termasuk mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara. Terdapat 5 tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa dalam aksi tersebut. Pertama, stop pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ketiga, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme di ranah sipil. Dan kelima, menuntut Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Dalam aksinya itu, mereka menuntut pemerintah segera melakukan perbaikan ekonomi dan mengevaluasi menteri yang dinilai gagal menjaga stabilitas perekonomian nasional. Akhirnya kita menuntut untuk dicopotnya Menko Keuangan Purbaya sama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, karena kita menyadari bahwa kebijakan moneter tidak hanya berdampak terhadap upaya yang dilakukan oleh BI, namun mereka juga harus bertanggung jawab secara fiskalnya. Nah, juga kita juga menuntut itu terkait stabilitas ekonomi. Unjuk rasa juga sempat digelar sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Aksi unjuk rasa sempat ricuh. Massa mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi yang hendak membubarkan aksi mahasiswa. Mereka menolak kenaikan harga BBM Pertamax yang dinilai terlalu mahal dan akan berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat. Salah kenaikan BBM. Mungkin hari ini yang naik cuman Pertamax, tapi tidak menutup kemungkinan ketika Pertalite mengalami kelangkaan, masyarakat Indonesia akan beralih ke Pertamax. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, hari ini kami menilai bahwa Presiden Prabowo Gibran tidak sepenuhnya bagaimana menstabilkan harga BBM, kemudian mengembalikan ekonomi. Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah merespons rencana BEM seluruh Indonesia yang menggelar unjuk rasa di sejumlah wilayah. Fahri bilang, protes dan unjuk rasa mahasiswa merupakan bagian dari demokrasi dan dilindungi sepenuhnya oleh konstitusi. Karena itulah negara demokrasi ini menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya, untuk mengkritik pemerintah, untuk menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Jadi itu semua adalah bagian dari fasilitas di dalam negara demokrasi yang saya kira harus kita terima. Dan karena itulah kami ingin menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya mau menuntaskan agenda-agenda reformasi bangsa yang belum selesai. Sementara, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyebut pemerintah harus responsif dan menganggap serius aspirasi publik di tengah tantangan ekonomi saat ini. Riak-riak yang muncul ini adalah bagian dari upaya warga negara memberikan peringatan kepada negara agar tidak salah kaprah, salah jalan, terpleset terlalu jauh, memahami publik sendiri, dan akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak. Jadi jangan kemudian dianggap langkah-langkah publik itu adalah langkah-langkah yang inkonstitusional. Itu langkah-langkah yang diberikan ruangnya oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu responnya juga harus bijaksana. Jangan menganggap perbedaan sebagai lawan, tetapi anggaplah perbedaan itu sebagai masukan untuk pemerintah yang baik. Aksi demo mahasiswa ini digelar buntut kondisi perekonomian nasional dan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin memberatkan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan publik dan kondisi ekonomi, sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berencana menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada hari Jumat ini 12 Juni 2026. Terdapat 5 tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa di dalam aksi tersebut. Apa saja tuntutan utama yang akan diangkat dalam unjuk rasa kali ini dan bagaimana respons pemerintah atas rencana unjuk rasa ini? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Yatta Latov Masum Imawan, kemudian ada juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong, serta Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Atov, kemudian Bang Bahtera dan juga Mas Agung. Pagi semuanya. Selamat pagi Mas, selamat pagi. Baik, sebelum kita ke tuntutan, ke Mas Atov dulu. Mas Atov, hari ini kira-kira jam berapa akan sampai di Bundaran HI dan siapa saja yang akan bergabung selain dari BEM UI? Baik Mas, untuk berangkatnya kita nanti akan dari UI pukul 10 pagi. Nanti kita akan naik Kopaja bersama juga dengan BEM Universitas Pancasila, kemudian BEM NF dan juga BEM PNJ. Serta ada kawan-kawan BEM lain yang bergerak sendiri, ada IPB dan nanti kemungkinan ada UIN untuk langsung ke Bundaran HI. Perkiraan nanti akan sampai jam 11 sebelum Jumatan. Nanti kita akan Jumatan dulu baru kita long march langsung ke Bundaran HI. Begitu Mas. Kalau untuk jumlahnya apakah kira-kira sudah dikoordinasikan mungkin dengan BEM-BEM yang lain? Kira-kira ada berapa hari ini Mas? Ya. Kalau dari UI sendiri sama internal kita ada 1.000 dan gabungan dengan BEM lain kita bisa mencapai 3.000. Oke, baik. Sebelum ke tuntutan utama, nanti akan saya ke sana. Mas Atov, kemudian yang mendasari teman-teman dari BEM UI dan juga kemudian berkoordinasi dengan BEM dari universitas lain untuk demo hari ini apa Mas? Baik, untuk alasannya kita mahasiswa sebagai salah satu bagian dari rakyat, kita menganggap kenyataan yang kita hadapi sekarang ini adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas saja. Tetapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah sama sekali. Baik itu harga berasnya naik dan juga bahan pokok lainnya, lapangan kerja makin menyempit dan juga rakyat makin dihajar oleh pajak. Dan pemerintah hanya sibuk memoles citra, hanya sibuk mengumumkan data-data kosmetik sambil membagi proyek kepada kroni-kroninya. Oleh karenanya kita juga memandang bahwa kesempatan yang telah kita berikan dan juga waktu yang telah kita berikan itu sudah terlalu lama. Dan kita juga menganggap bahwa Prabowo Gibran sebagai pemimpin sudah menunjukkan wajah kepemimpinan yang sangat buruk pada saat ini. Arah negara juga tidak dibawa menuju Indonesia emas, melainkan menuju Indonesia bangkrut. Baik itu bangkrut secara demokrasinya, bangkrut secara ekonominya, dan juga bangkrut secara moral kepemimpinan. Begitu Mas. Oke, kritik yang disampaikan oleh mahasiswa ini kemudian Bang Bahtera dari Partai Gerindra, bagaimana Anda menanggapinya dan juga menanggapi aksi mahasiswa yang akan terjadi hari ini dan juga beberapa hari lalu sudah ada juga beberapa aksi di daerah lain? Ya, saya ingin mengatakan bahwa penyampaian pendapat, kritik, saran, masukan adalah merupakan bagian dari demokrasi kita dan memang kita negara menjamin itu. Jadi artinya apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman BEM, kita memberi apresiasi karena memang mahasiswa kan juga bagian dari agen of change. Nah, maka dari itu kita mempersilakan ya teman-teman kemudian untuk turun ke jalan, menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, dan itu semua diatur dalam undang-undang tentunya dan negara memperbolehkan itu. Artinya silakan aja, tidak jadi masalah. Namun yang paling penting adalah tentu juga harus secara proporsional, artinya apa yang disampaikan, kritik, baik saran ataupun penyampaian pendapat harus berdasarkan fakta-fakta. Dan kalau kita lihat bahwa yang menjadi seruan teman-teman ini terkait soal kenaikan harga BBM, kita kan melihat bahwa ini tidak berdiri sendiri, ada dinamika global yang tentu yang sampai hari ini tidak selesai-selesai soal perang, terus kemudian menyebabkan lonjakan harga minyak. Karena lonjakan harga minyak itu terjadi, disitulah pemerintah kemudian melakukan penyesuaian. Nah, kita tahu sendiri bahwa kita sangat tergantung sama impor BBM hari ini. Bayangkan kita hanya mampu memproduksi sekitar
600.000 barel per hari, sementara kebutuhan kita ada kurang lebih sekitar 1,6 juta. Artinya apa? Kita kekurangan setiap hari itu sekitar 1 juta barel per hari, dan itulah kemudian yang menyebabkan begitu ada situasi global, terus kemudian harga minyak dunia naik, maka tentu pemerintah harus melakukan penyesuaian. Tetapi dalam kondisi yang sulit begitu pun, pemerintahan Prabowo masih tidak menaikkan BBM yang subsidi. Kenapa? Kalau BBM subsidi ini dinaikkan, maka itu pasti akan sangat membebani rakyat, membebani masyarakat. Tentu harga bahan-bahan pokok juga akan ikut melonjak. Maka dari itu, pemerintah melakukan kategorisasi. Mana yang harus dinaikkan, mana yang tidak boleh dinaikkan. Terkait soal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kelas bawah, nah inilah pemerintah terus menjaga itu agar tidak dinaikkan. Sementara di negara-negara lain, bahkan misalnya harga BBM-nya ada yang jauh lebih mahal daripada Indonesia. Walaupun kita tahu, Mas, ya, beberapa tokoh-tokoh menyarankan ke Pak Presiden Prabowo atau pemerintahan Presiden Prabowo untuk menaikkan minyak. Tetapi Pak Prabowo dan pemerintahan Pak Prabowo bersikukuh untuk tidak menaikkan minyak, terutama yang terkait soal BBM subsidi itu, karena pasti akan membebani rakyat. Ya bayangkan ya, kalau kita lihat di asumsi APBN kita kan minyak itu kan kita asumsikan hanya $70 USD per barel, sementara harga sekarang rata-rata dunia kalau kita lihat ya, bahkan berkisaran 80 sampai 90, dan bahkan di beberapa bulan yang lalu sempat di kisaran harga $100 per barel. Artinya apa? Pemerintah mesti menutupi, karena asumsi APBN-nya hanya 70, berarti ada sekitar 36-an yang harus ditutupi. Nah, itulah yang membuat pembengkakan terhadap APBN. Nah, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, maka itu juga akan mengganggu era APBN kita. Maka dari itu pemerintah melakukan konsolidasi jalan mana yang harus ditempuh, terus kemudian juga tidak terlalu membebani rakyat. Makanya diambillah keputusan kemudian untuk menaikkan BBM yang non subsidi ini, karena kan itu menyasarnya kan tidak sampai di kalangan bawah, begitu kira-kira, Mas. Oke, baik, ini kebijakan soal BBM dan juga soal bagaimana pengaturan APBN juga akan nanti kami tanyakan ke Mas Atov, tapi sebelumnya saya mau ke Mas Agung dulu. Mas Agung, kita lihat ini aksi dari mahasiswa sudah kemudian lintas kampus gitu ya, dan hari ini juga diperkirakan ada ribuan orang yang akan berdemo di Bundaran HI. Apakah Anda nih melihat seperti political tipping point, di mana isu-isu ekonomi yang kemudian ada di masyarakat kemudian berkembang menjadi krisis kepercayaan politik yang kemudian dikhawatirkan ini bisa mengganggu kepercayaan legitimasi pemerintahan. Menurut Anda seperti apa, Mas Agung? Iya, saya melihat latar dari aksi teman-teman ya turun ke jalan, teman-teman mahasiswa sejak beberapa waktu terakhir itu dimotivasi karena memang ada gap, Mas Bremana, ya, antara komunikasi pemerintah yang sejauh dan selama ini terlihat menggampangkan ya, khususnya di bidang ekonomi, bahwa semua baik-baik saja, kita pondasi ekonominya aman. Tiba-tiba di tataran policy itu justru sebaliknya seperti itu. Tiba-tiba Pertamax naik tanpa komunikasi ke publik, tiba-tiba kemudian IHSG ambrol, naik turun, termasuk nilai tukar kurs gitu ya, rupiah kita. Dan ada gap-gap lain. Kalau misalkan tadi Bang Bahtera menyampaikan ada ya tantangan eksternal yang luar biasa terkait geopolitik, kemudian juga efeknya geoekonomi dari global, saya kira di internal juga ada tantangan tersendiri. Bagaimana pemerintah mampu mengendalikan ya, program-program populis yang itu menyedot anggaran cukup besar, dan itu membuat stress test terhadap fiskal kita cukup tinggi semacam itu. Nah, ini yang memang belum terkelola dengan baik, dan itu yang dilihat oleh teman-teman mahasiswa maupun masyarakat secara luas. Dalam artian sederhana saja, saya hampir setiap hari dalam satu pekan terakhir itu menerima keluhan teman-teman saya yang memang itu nggak terafiliasi dengan mahasiswa, Mas Bremana. Tapi teman-teman yang kelas milenial, pekerja yang merasa, tolong dong disampaikan Mas Agung, aspirasi kita juga kena dampak loh kelas menengah. Pertamax ini kelas menengah yang dihantam, yang akan mengubah daya beli mereka, cara mereka mengeluarkan ya uang gitu. Dan selama ini kelas menengah ini subsidinya dalam tanda petik insentifnya paling minimalis gitu. Karena mereka dianggap mampu, tapi juga ketika seperti sekarang kondisinya juga rentan seperti itu. Jadi gap itu yang saya lihat membuat teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda dan aliansi lain yang itu akhirnya turun ke jalan, dan ini alarm keras.
Dan eskalasi isunya, kalau selama ini arahannya ke DPR ya, ke Bang Bahtera dan teman-teman di Senayan, ini langsung ke Presiden loh. Gitu. Jadi kalau misalkan Mas Bremana menyampaikan ini ada arahan dalam tanda petik mereduksi legitimasi pemerintahan, iya, ya kalau selama ini itu buffernya adalah DPR, ya unjuk rasa ini sekarang ke Presiden dan itu jelas menyasar program-program Presiden, MBG, ya kemudian juga soal koperasi desa, ya kemudian juga bagaimana mengurangi pemborosan, itu semua kan domainnya Presiden ya. Kalau soal militerisme saya kira pemerintah dan DPR semacam itu karena yang menggodok undang-undang. Tapi 5 dari 3 tuntutan itu adalah tuntutan untuk Presiden. Jadi menurut saya ini fokus utamanya Presiden dengan tim ekonominya. Kalau misalkan dalam tanda petik obat ya obat instan yang paling mujarab itu adalah reshuffle memang masih ditunda terus, saya khawatir eskalasi isunya akan meningkat dan itu memberikan fluktuasi di banyak hal ya, di harga-harga, di pasar, kemudian dalam konteks ya aspirasi di masyarakat. Jadi menurut saya harus diperhatikan dan saya berharap demo teman-teman ini ada yang merespon. Apakah ya merespon langsung dengan terlibat nanti turun ke jalan juga dari wakil pemerintah, apakah DPR atau dari kabinet semacam itu supaya teman-teman ini punya kanal yang ditindaklanjuti dengan jelas. Jadi jangan diabaikan, jangan dibiarkan demo ini tanpa ada follow up yang jelas karena tadi saya bilang eskalasinya bisa jadi meningkat kalau misalkan tidak diakomodasi dalam arahan dan kanal yang lebih konkret. Mungkin sebagai pengantar begitu. Respons dari pemerintah terutama yang ditunggu, jangan sampai kemudian tidak direspons, eskalasinya semakin meningkat gitu ya. Saya kembali ke Mas Atof. Mas Atof, tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Bahtera soal kenaikan BBM, alasannya seperti apa, kemudian juga bagaimana kemudian tidak membebani APBN jika subsidi ataupun apa ya namanya ya, membiayai dalam tanda kutip jangan sampai Pertamax ini naik, kemudian membebani anggaran. Nah, dari tuntutan-tuntutan Anda, ada 5 gitu ya dari teman-teman Anda juga, bagaimana kemudian Anda meminta pemerintah untuk bisa dalam tanda kutip ini mengendalikan harga BBM, tapi juga bagaimana kemudian mengendalikan APBN agar tidak membengkak? Baik, sebenarnya begini Mas, ada satu hal menarik kenapa kita melaksanakan aksi di Bundaran HI. Tadi kalau Mas Agung mungkin menyampaikan 3 tuntutan dari 5 itu ke pemerintah langsung ke Presiden dan 2 sisanya mungkin ke DPR. Tapi kenapa kita aksinya di Bundaran HI? Karena kita melihat bahwa pemerintah eksekutif dan juga DPR sebagai legislatif itu sudah menjadi satu bagian yang menyengsarakan rakyat, Mas. Kita melihat bahwa ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang amburadul, yang mubazir secara anggaran, DPR tidak ada mengoreksi, DPR tidak ada mengawasi dan menginvestigasi begitu. Jadi kita ingin melakukan aksi di Bundaran HI karena kita ingin menyadarkan rakyat banyak dan juga memberi pesan kepada pemerintah bahwa mereka itu jika tidak berubah akan membuat Indonesia menjadi bangkrut. Kemudian jika PBN tadi ada yang menyampaikan bahwa kenaikan Pertamax ini adalah supaya BBM tidak bocor, tidak juga membengkak segala macam. Pertanyaannya adalah APBN itu mayoritas pendapatannya adalah dari pajak rakyat, Mas. Dan karena pendapatan mayoritasnya dari pajak rakyat, tentunya harus langsung kembali dong ke rakyat. Salah satunya adalah subsidi ini. Dan jika pemerintah ingin bilang adalah supaya menyesuaikan dengan harga global atau segala macam, di mana pesan-pesan pemerintah yang jujur untuk mengakui bahwa kondisi sekarang kita sedang menuju krisis? Tidak ada pemerintah melakukan komunikasi yang baik. Bahkan yang anehnya adalah pemerintah menaikkan pajak UMKM melalui PP 20 2026, tapi itu akan menyasar kepada rakyat banyak. Tetapi di sisi lain, ketika pemerintah menerapkan royalti kepada sumber daya batubara misalkan, di situ dibatalkan di kemudian hari dikarenakan diprotes. Tetapi untuk yang rakyat, pajaknya tidak dibatalkan. Itu satu. Terus kemudian ketika memang kondisinya adalah menaikkan Pertamax ini supaya menjaga PBN, kemudian gimana untuk program-program prioritas yang anggarannya membengkak? Yang kita juga sama-sama tahu bahwa akuntabilitasnya dipertanyakan, bahwa pelaksanaannya juga dipertanyakan begitu.
Dan juga pesan-pesan selanjutnya adalah pemerintah ini rasa-rasanya juga tidak bisa membagi pembagian tugas. Bahwa DPR itu tugasnya mengawasi, justru malah mengurusi rupiah. Dan juga pemerintah yang harusnya melakukan alokasi anggaran fiskal yang bagus, justru malah memboroskan anggarannya begitu. Kita dapat melihat bahwa kemarin ketika DPR, wakil ketua DPR malah mengurusi rupiah segala macam, padahal itu dalam konstitusi tidak diamanatkan untuk hal itu. Dan apakah hal itu akan membantu? Justru pasar malah makin tidak percaya, justru publik juga malah mempertanyakan, ini pembagiannya mana? Begitu, kurang lebih begitu, Mas. Oke, baik, ini beberapa yang disampaikan oleh Mas Atov terkait dengan fungsi DPR. Kemudian ada juga tadi soal bagaimana prioritas pemerintah dalam program yang menyerap anggaran banyak, dan juga bagaimana kemudian nasib dari kelas menengah yang kemudian selama ini seperti dianaktirikan. Bang Batra, tanggapan Anda? Ya, yang pertama terkait soal misalnya DPR mengurusin rupiah. Ya, DPR memang harus mengurusi rupiah karena BI itu kan bermitra dengan DPR yang kebetulan mengurusi soal moneter. Terus kemudian Kementerian Keuangan mengurusi soal fiskal. Nah, tugas DPR adalah mengontrol ya baik BI maupun Kementerian Keuangan agar rupiah ini menguat. Nah, disitulah fungsi DPR, fungsi pengawasannya dilakukan. Kemudian terjadilah pertemuan itu di DPR yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Profesor Sukmi Dasko Ahmad. Nah, setelah pertemuan itu, Mas, apa yang kita ambil positifnya? IHSG yang tadinya ambruk, di hari pertama naik 7%, di hari kedua naik hampir 4%. Terus kemudian kedua, rupiah yang tadinya menembus angka 18.200, perlahan-lahan mulai turun. Hari pertama turun 130 basis poin. Kemarin lagi turun lagi di angka kurang lebih kalau saya nggak salah angka ininya nggak menyentuh sampai 18.000. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR, bagian dari mengontrol pemerintah, bagian dari pengawasan pemerintah berhasil menurunkan kurs dolar terhadap nilai tukar rupiah, terus kemudian bagaimana memperkuat IHSG kita, dan berhasil di 3 hari terakhir ini kalau kita lihat. Artinya apa? DPR sudah bekerja secara maksimal dari sisi pengawasan dan kemudian memberi masukan terhadap pemerintah. Bahwa terkait soal misalnya ya Pak Presiden kita sudah sangat bijak. Hari ini ya Indonesia kita tahu sendiri bahwa setiap harinya kita kekurangan 1 juta barel per hari untuk kebutuhan minyak kita. Maka di bawah komando Presiden Prabowo mulai berpikir bagaimana agar hilirisasi soal BBM ini dilakukan, mulai memperkokoh agar bagaimana lifting minyak kita ke depan yang harus dinaikkan jumlahnya supaya apa? Ketergantungan kita terhadap impor minyak mulai berkurang. Terus kemudian belum lagi hilirisasi yang lain. Kalau kita bicara tadi, pemerintah mulai mencari alternatif lain pembiayaan selain dari pajak. Tentu ya kita ingin agar pemerintah juga mencari alternatif di mana misalnya yang selama ini, mohon maaf, belum pernah ada sejarah perjalanan bangsa ini ya semua pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang sumber daya alam, baik itu batu baranya, baik itu tambang nikelnya, baik itu yang bergerak di misalnya perusahaan oil sawit. Kita lihat semuanya ditindak karena sudah terlalu lama bangsa ini, Mas, mengalami kebocoran-kebocoran yang begitu besar. Mereka menguasai sumber daya alam kita, tetapi di sisi lain pajaknya untuk negara sangat kecil. Ini semualah yang sedang diberesi oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Bahwa kemudian ini kan tidak berdiri sendiri. Ini kan dalam perjalanan bangsa kita ya, Mas. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, tentu harus ada kontinuitas. Mungkin Pak Prabowo sekarang sedang meletakkan bagaimana menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita supaya apa? Kekayaan negara kita yang selama ini mengalir ke luar negeri, kekayaan negara kita yang selama ini bocor, terutama di wilayah sektor sumber daya alam kita, harus kembali ke negara. Ini yang sudah diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kalau kita lihat, tidak ada pemimpin negara ya yang selama ini yang pengen menerapkan itu kecuali Pak Prabowo. Nah, itu bukti keberpihakan Pak Prabowo terhadap rakyat kecil. Bukti keberpihakan Pak Prabowo terhadap rakyat banyak. Kalau kita bicara lagi soal program, yang dikatakan banyak pihak bahwa
ini adalah program pemborosan. Bayangkan Mas, kalau misalnya program MBG ini bisa berjalan maksimal, ya, berapa banyak tenaga kerja yang hari ini dihasilkan? Kurang lebih 1,3 juta orang. Ya, berapa banyak UMKM kita yang bisa tumbuh subur? Karena sekarang ya bayangkan kalau 30.000 dapur yang beroperasi, artinya dia membutuhkan bahan baku yang begitu banyak, begitu besar, ya. Apakah petani kita tidak hidup mensuplai sayur-sayurannya? Apakah para peternak kita yang bergerak di bidang UMKM peternakan tidak tumbuh besar? Kalau misalnya ya telurnya diambil dari para peternak lokal, ya dagingnya diambil dari peternak lokal, apakah nelayan kita tidak berkembang, tidak tumbuh subur? Kalau misalnya lauknya yang berupa ikan diambil sebagai bahan baku MBG, artinya Mas, setiap dapur SPPG itu bisa menggerakkan UMKM berapa banyak? Belum lagi yang saya sampaikan tadi bahwa dalam satu SPPG itu bisa merekrut sekitar kurang lebih hampir 50 orang. Ya. Nah, Jadi- inilah terus yang harus dijalankan bahwa di sana Mas ada misalnya ya karena ini program baru ada kekurangan ya diperbaiki dong tata kelolanya. Inilah yang diteruskan oleh Presiden Prabowo. Jadi bahwa MBG di sana intinya bukan pemborosan ya Mas Bang Bahtera ya. Dan di sana dianggap misalnya ada penyelewengan anggaran. Pak Prabowo secara tegas ini yang harus diawasi secara transparan. Oke, inilah Ya, ini yang momennya harus- ketika diganti kepala BGN ya kita nantikan Iya, bagaimana sudah diganti kepala BGN. kemudian Sekarang tata kelolanya tugas akan kita, tugas diperbaiki. publik, tugas kita bersama, baik itu Baik. DPR, begitupun masyarakat, begitupun Baik. mahasiswa, tugasnya untuk mengawasi Baik. secara agar program ini berjalan secara transparan. Baik, baik. Sebelum nanti saya ke Mas Agung, saya kembali ke Mas Atov dulu. Mas Atov, jika misalnya kita anggaplah Pertamax tidak dinaikkan, tapi kemudian ini anggaran yang untuk menambalnya ini diambil dari dalam tanda kutip dana pendidikan dan juga dana yang mungkin digunakan untuk program prioritas lain yang menyerap banyak anggaran. Apakah ini bisa menjadi pilihan bagi pemerintah untuk bisa tadi meminimalisasi kenaikan harga Pertamax agar tidak bergejolak di masyarakat, Mas Atov? Ya, baik Mas, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk subsidi BBM ya, saya sendiri, kita dari BEM UI juga punya menganalisis sendiri dan juga berkomunikasi dengan ahli-ahli. Sebenarnya untuk BBM sendiri tepatnya adalah subsidinya itu langsung cash transfer. Dan subsidi BBM yang sekarang itu sebenarnya memang perlu diakui masih banyak tidak tepat sasaran. Akan tetapi, kalau misalkan dari mana anggarannya segala macam, tentu dari program-program prioritas. Kenapa? Karena kalau misalkan memang pemerintah mengakui bahwa ini adalah bangsa yang besar, maka buktikan dulu dari pemerintah. Buktikan bahwa sekarang kita sedang menuju krisis, faktanya sudah banyak. Di daerah-daerah sudah mulai pertalite, sudah mulai langka begitu kan. Belum misalkan kita ngomongin energi lain, misalkan listrik begitu. Terus juga pemerintah mau untuk mengalah demi kebutuhan rakyat banyak, kebutuhan dasar termasuk BBM begitu. Kemudian tadi Mas Bahtera menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen terkait tata kelola, terkait pemberantasan korupsi segala macam. Memang itu terjadi, cuma permasalahannya adalah apakah publik percaya? Apakah kemudian indeks korupsi akhirnya menaik? Justru yang terjadi kan indeks korupsi justru malah menurun, begitu. Belum kita ngomong terkait indeks kepastian hukum. Bagaimana pengadilan netral itu nilainya sangat jeblok sekali begitu. Disinilah makanya kita tadi menyampaikan bahwa waktu dan juga kesempatan kita sudah berikan dan juga kita sudah mempercayai, tetapi komunikasinya masih sangat buruk begitu. Dan juga terkait misalkan program MBG ya, tidak pemborosan anggaran segala macam. Permasalahannya adalah sekarang ini kan MBG itu banyak yang tidak tepat sasaran. Jika memang MBG berkontribusi kepada lapangan kerja, menumbuhkan UMKM dan segala macam, itu hanya berlaku jika tepat sasaran. Pada faktanya sekarang tidak tepat sasaran. Mas bayangkan jika ada rakyat yang sudah makan 3 kali sehari, kemudian pemerintah hadir untuk memberikan 1 kali makan secara gratis, apakah di situ justru akan menambah konsumsi menjadi makan 4 kali sehari? Kan tentu tidak, tetap 3 kali sehari. Kemudian bagaimana pelaku ekonomi, entah itu UMKM atau catering dan sebagainya, yang sudah menyediakan sekarang malah disaingi oleh pemerintah. Begitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan, bagaimana pemerintah mengatur program-program justru buru-buru begitu. Dan kemudian jika kita ingin percaya bahwa pemerintah menerapkan rencana, menerapkan anggaran secara tepat, tata kelola segala macam, kenapa pemerintah dengan sengaja membicarakan terkait
FGD bla bla bla, diskusi bla bla bla. Itu kan Pak Presiden sendiri yang menyampaikan. Dan di situ justru membuktikan bahwa perencanaannya ya udah yang penting jalan dulu baru dibetulkan. Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa sekarang APBN sudah menipis begitu. Begitu kira-kira Mas. Oke, baik. Sekarang saya ke Mas Agung. Ini sepertinya kepercayaan yang kita lagi soroti gitu ya. Banyak mungkin langkah-langkah pemerintah yang sudah dilakukan tentunya untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita, tapi kepercayaannya sangat mungkin di masyarakat rendah seperti itu. Nah, Anda melihat seperti apa, Mas Agung? Tadi Anda sempat singgung soal reshuffle dan juga bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini. Apakah tadi soal program prioritas yang harus kemudian dievaluasi kembali atau sesederhana ya udah reshuffle aja gitu? Iya, saya ingin menyampaikan bahwa kemarin kan Pak Julhas itu melakukan rakor ya dengan teman-teman BGN semacam itu dan lintas kementerian lain dan mengakui ada pemborosan 1 triliun per bulan. Jadi kalau misalkan di awal tadi Bang Batra sempat menyinggung bahwa ini program MBG sudah berjalan dan efektif, saya kira ini perlu dikoreksi. Karena ini yang memang dilihat masyarakat secara nyata ya. Ada pemborosan, ada ya mispengelolaan, ada transparansi yang belum jalan. Nah, kalau misalkan bicara menelurkan efek ke bawah, sekarang misalkan harga telur saja jatuh, harga pakan ternak naik. Jadi kalau mengalihkan efek ke bawah, yang mana gitu? Itu kan yang ditanyakan oleh publik. Jadi itu yang memang publik dalam tanda petik khawatir ya dengan tata kelola fiskal kita. Koperasi Desa Merah Putih. Yang publik lihat apa? Ini kok kayak Indomaret, Alfamart ataupun ya minimarket pada umumnya gitu. Bedanya apa? Yang kita tahu kan koperasi dari bawah semacam itu. Jadi ada gap. Ya kebijakan populis yang bagus yang dibayangkan oleh presiden di tataran implementasi itu timnya nggak support Mas Bremana dan mendapati gap itu terus. Nah ini yang bahaya kalau tidak dimitigasi dan dikelola dengan baik. Jadi kalau maksud saya selain reshuffle solusinya evaluasi betul, stop dulu yang bermasalah, jangan dilanjutkan lagi. Ini menjadi amunisi bagi teman-teman di jalan untuk terus mengkritik dan menggerogoti legitimasi pemerintah. Jadi kalau misalkan MBG ada berapa dapur sih yang oke, misalkan dari 27.000, hanya 1.000 dapur. 1.000 dapur itu dijalankan. Stop yang 26.000. Hentikan, saya bilang. Karena ini bahaya. Gitu, saya nggak mau pemerintah legitimasinya digerogoti. Kita butuh kesolidan, kita butuh kebersamaan. Tapi kalau dari pemerintah nggak sadar dia salah, ini repot gitu. Nggak perlu harus mengakui salah, tapi revisilah kebijakannya. Ditunda dulu kalau memang nggak perlu di stop. Supaya apa? Masyarakat juga objektif. Oh, pemerintah saya berubah kok. Pemerintah saya lebih baik. Tapi kalau progresnya minimalis, tidak ada akseleratif, ini repot gitu. Nah, membaca dari MBG, Kopdes ini kan belum jalan sepenuhnya, ditunda dulu ya, mending biayanya untuk misalkan subsidi BBM ataupun memberikan insentif BLT atau apapun lah untuk masyarakat kelas bawah dan kelas menengah sebagian yang memang membutuhkan semacam itu. Jadi hal-hal semacam itu kan perlu progres yang cepat. Nah, tim yang di bawah presiden ini, menteri-menteri ekonomi, jangan lagi santai, baik-baik saja, fundamental oke. Masyarakat nelen tiap hari itu, apalagi ngomong serok bawah, IHSG belum stabil, masih naik turun. Saya juga punya beberapa saham di IHSG, masih fragile, masih fluktuatif. Ini 5.000-nya 5.700, 5.900 goyang gitu. Rupiah juga masih goyang. Jadi kalau pemerintah ataupun DPR sudah mengkonsolidasikan, itu jangka pendek sekali. Nah, saya nggak mau lagi-lagi ini jangka pendek semua. 3 hari ke depan ambrol lagi. 3 hari ke depan kita panik lagi, kan nggak benar kayak gitu. Mengelola negara kan kita panik-panikan terus. Kita harus punya stabilitas yang jelas seperti itu. Jadi maksud saya, ayolah gitu, mumpung masih ada waktunya, mungkin kesempatannya masih terbuka, kita benahi satu-satu gitu. Tapi kalau komunikasinya masih menggampangkan, serok bawah, ya kemudian semuanya aman, ya kemudian mengalihkan ini global terus, ini repot bagaimana. Nah itu yang saya ingin cara komunikasinya berubah lah gitu. Kebijakannya juga direvisi lah. Jadi dan itu semua bisa dilakukan kok. Dan jelas peta jalannya semacam itu. Dan saya mengapresiasi ketika BGN ada pergantian karena ada kasus di sana, artinya semua menteri tidak imun terhadap reshuffle. Presiden tegas apresiasi itu, tapi itu tidak cukup.
Ya ini bawahannya harus digeber, harus disadarkan betul. Ya termasuk misalkan pemerintah kemarin rakor ya Pak Julhas, Caimin dan yang lain terkait evaluasi total MBG. Iya, follow up-nya apa? Kita tunggu seperti itu. Oke, yang kita nantikan tidak hanya komunikasi pemerintah yang baik, tapi juga bagaimana di belakang ini dikerjakan semua. Kita ingin efek jangka pendeknya langsung terasa, tapi juga tidak menutup kemungkinan kita juga ingin jangka panjangnya seperti apa dari pemerintah, dan juga kita berharap gitu ya semuanya bahwa apa yang kemudian menjadi prioritas dari pemerintah ini adalah bagaimana menstabilkan kondisi saat ini dibandingkan misalnya untuk memaksakan diri dalam tanda kutip membiayai program-program yang mungkin memakan banyak sekali anggaran pemerintah yang seharusnya mungkin bisa dialihkan ke program lain. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. 3 narasumber kami, ada Mas Atof dari BEM UI, kemudian Bang Batra Banong, kemudian ada juga ada Mas Agung Baskoro, pengamat politik dari Trias Politika Strategis. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mas Selamat pagi, Atof, Mas. Mas Agung. Sampai ketemu lagi. Ya, Bang. Ya.